Halo, jumpa lagi dengan saya Emen di Gracia Community Online Experience kita hari ini. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda semua. Terima kasih baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen yang selalu menyaksikan tayangan kami ini. Saya ucapkan selamat bergabung. Semoga tayangan kami ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, kita sudah masuk di awal bulan Juli 2022. Masih terasa suasana liburan sekolah di mana kita lihat jalan-jalan ramai dan tempat wisata serta pusat pembelanjaan baik di mall ataupun di supermarket yang dipenuhi pengunjung. Kita juga bersyukur jika perekonomian di Indonesia mulai menggeliat. Walaupun pandemi COVID-19 yang masih belum berakhir, tetapi telah mengalami tren penurunan yang sangat baik karena pemerintah yang dengan serius berusaha membuat pandemi ini lebih endemik. Dari menggeliatnya ekonomi di Indonesia, terasa juga kesibukan dari berbagai sektor. Juga kita melihat orang yang semakin kurang waktu untuk dirinya sendiri, keluarga ataupun rekreasi, apalagi beribadah. Karena kesibukan sehingga mereka sering berkata, sudah tidak ada waktu atau aku sibuk. Titel sibuk ada di setiap orang, bahkan ada yang marah dan tersinggung jika mereka tidak disebut sibuk. Nah, teman-teman, sibuk ini bagus, tetapi apakah kesibukan Anda produktif? Sebentar kita akan dapat jawabannya dari Pastor Elisa Sutopo yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema menghadapi kesibukan. Namun sebelumnya rekan saya Ruth dan Elsa bersama JCC Band Purwokerto akan menyanyikan sebuah lagu. Dan untuk informasi tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu dan semuanya telah melalui protokol kesehatan yang ketat. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay di channel ini. God bless you. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang terjungkal badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari bersama kita nyanyikan Bapak Ibu. Di dalam kelemahan, di dalam kelemahanku, kami percaya sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Makasih Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Datang kepada Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantangan, hebatnya tantanganku. Yesus terlebih hebat.
sejati. Selamat pagi semuanya. Senang sekali hari ini kita bisa beribadah bersama-sama. Dan kalau siapapun Anda hari ini, Kristen bukan Kristen, Kristen lama, Kristen baru, kita bersyukur hari ini kita bisa belajar bersama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi dalam setiap area kehidupan kita. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita melihat dan merenungkan tentang ini, saudara, menghadapi kesibukan dalam kehidupan kita semua. Menghadapi kesibukan. Saya ingin mengawali dengan sebuah cerita. Ada 3 pengusaha ya. Dia pengusaha dari Amerika, dari Indonesia, dan juga dari China. Nah, lalu mereka ini lagi kumpul bersama ngomongin tentang gimana setiap pengusaha ini mengatur persembahannya. Lalu pengusaha dari Amerika bilang gini, wah kalau saya bikin pembatas, dia bilang. Saya bikin pembatas, lalu nanti uangnya saya lempar ke atas. Kalau yang jatuh ke kanan itu buat Tuhan, kalau yang jatuh ke kiri buat saya, katanya gitu. Saudara. Orang dari Indonesia dia bilang, pengusaha dari Indonesia dia bilang gini, kalau saya hampir mirip, tapi saya nggak bikin pembatas kanan kiri, saya bikin lingkaran, saya sebut namanya lingkaran kasih, katanya gitu. Jadi uangnya saya lempar ke atas. Kalau uangnya turun dalam lingkaran kasih, itu buat Tuhan, di luar lingkaran kasih, itu buat saya, katanya gitu. Lalu orang Cina ini, pengusaha dari Cina bilang, haya lu orang lah lepot-lepot lah. Kalau saya lempar ke atas, yang turun ke bawah, itu buat saya. Yang tetap di atas, itu buat Tuhan. Tidak ada yang tetap di atas, rata-rata turun ke bawah. Nah, pelajaran cuma gini Bapak Ibu saudara sekalian. Pilihan dalam kehidupan kita ya, hidup ini pilihannya kita itu bisa semau kita, atau seturut kehendak Tuhan. Ya, pilihannya dalam hidup ini kita bisa semau kita atau seturut kehendak Tuhan. Karena dalam hidup kita setiap hari kita semua akan dapat pilihan. Dalam semua hal yang harus kita lakukan, keputusan yang kita ambil, kita itu bisa semau kita atau kita bisa seturut kehendak Tuhan. Nah, tantangannya adalah gini, semau kita itu seringkali belum tentu seturut dengan kehendak Tuhan. Dan seturut kehendak Tuhan seringkali juga bukan maunya kita. Nah oleh sebab itu kalau kita lihat dalam kehidupan kita semua ini oleh Tuhan dikasih anugerah, kita sama Tuhan dikasih kepercayaan. Kalau kita masih bisa bernafas itu anugerah Tuhan, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa berpikir, menjadi kreatif, punya hikmat, punya kebijaksanaan dalam kehidupan. Itu semua adalah anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah sehingga saat kita dipercaya oleh anugerah Tuhan, dikasih kehormatan, Tuhan kasih kemurahan buat kita untuk bisa bekerja, berpikir, berkarya, berhikmat dalam kehidupan kita. Kita semua dihadapkan dengan pilihan itu tadi. Mau semaunya kita atau kita mau belajar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Nah sehingga suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu ketika ada orang bernama Musa di Alkitab, yang dia dapat anugerah. Dia dapat anugerah untuk bisa memimpin orang Israel yang jumlahnya waktu itu sekitar 2 juta orang untuk dipimpin oleh orang bernama Musa ini. Nah memimpin bangsa Israel yang jumlahnya kurang lebih 2 juta orang waktu itu, bagi Musa itu sebuah tanggung jawab. Tapi yang namanya tanggung jawab kalau kita sadari itu pun anugerah Tuhan yang dia percayakan dan dia titipkan buat hidup kita. Nah sehingga waktu dia Musa, dia harus memimpin Israel, dia punya tanggung jawab untuk memastikan setiap orang Israel itu pergi kemanapun Tuhan tetapkan mereka untuk pergi. Musa juga punya tanggung jawab untuk apa? Dengar keluhan-keluhan mereka, menyelesaikan masalah-masalah dari 2 juta orang ini. Termasuk ini saudara, Musa punya tanggung jawab untuk mendengar pesan Tuhan, lalu memastikan 2 juta orang yang beritanya, katanya mereka itu tegar tengkuknya, artinya keras banget. Itu harus bisa melakukan persis seperti apa yang Tuhan mau mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Nah sehingga kalau kita melihat kehidupan seorang bernama Musa, sebetulnya jadi Musa itu bukan tugas yang gampang. Karena dia sendiri punya banyak hal yang harus dikerjakan, tanggung jawab yang harus diselesaikan, termasuk memastikan ada 2 juta orang ini ngikutin apa yang Tuhan mau. Exactly persis seperti apa yang Tuhan perintahkan.
Jadi kita bisa membayangkan orang yang namanya Musa, dia ini hidupnya sangat sibuk dan mungkin bisa dibilang orang yang super sibuk waktu itu sebagai pemimpin Israel adalah orang bernama Musa ini. Nah, sehingga kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya boleh ibaratkan ya, saya boleh ilustrasikan, kesibukan itu seperti apa sih sebetulnya? Kesibukan itu seperti gini, pernah nggak hari-hari ini kita ngerayain ulang tahun ya? Kalau Anda ngerayain ulang tahun boleh angkat tangannya. Yang masih ngerayain ulang tahun sampai hari ini, masa di gereja ini udah nggak ada yang ngerayain ulang tahun? Semua pasti masih ngerayain ulang tahun. Nah, kalau kita ngerayain ulang tahun Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini tuh ada lilin ya, jenis lilin yang kalau mungkin Anda ngelihat lilin itu, lilinnya habis disebul dia nggak bisa mati. Ada yang tahu itu? Pernah dikerjain sama anaknya, cucunya, udah disebul, masih nggak mati-mati, masih nggak mati-mati, masih nggak mati-mati. Saudara, bayangkan kalau dalam satu cake ya, dalam satu kue tart itu, ada misalnya 10 lilin yang kalau disebul nggak mati-mati. Atau mungkin ada 20 lilin yang kalau disebul nggak mati-mati. Itu adalah sebetulnya gambaran dari kehidupan dan kesibukan kita. Kita ini sibuk harus jadi suami ya kan. Harus jadi istri misalnya yang berdampak. Belum lagi soal ini saudara, di marketplace, di tempat pekerjaan kita harus jadi berkat. Di gereja kita melayani, mungkin dalam kelompok-kelompok kecil kita juga terlibat, kita harus melayani. Sehingga menggambarkan tentang kesibukan manusia, sebetulnya itu ibaratnya kayak itu saudara. Kayak lilin yang udah disebul, udah ditiup, tapi dia masih nyala lagi. Itu adalah gambaran kesibukan manusia. Ini udah diberesin, ini udah diberesin, ini udah diberesin. Masih ada muncul hal-hal lain lagi yang harus kita beresin dan beresin dan beresin lagi. Mungkin di bulan depan ini udah diberesin, ini udah diberesin, ini udah diberesin. Akan selalu muncul kegiatan demi kegiatan, kesibukan demi kesibukan yang ada dalam kehidupan kita semua. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kehidupan kita sendiri, yang namanya kesibukan itu selalu ada. Yang namanya kesibukan akan selalu ada dalam kehidupan siapapun kita. Nah sehingga kalau kita kembali ke cerita ini, kalau kita kembali ngelihat apa sih yang sebetulnya bisa kita pelajari tentang kesibukan. Kita ngelihat ternyata orang bernama Musa yang dapat karunia dari Tuhan untuk bisa memimpin 2 juta orang, memimpin 2 juta orang yang gak muda, termasuk dia bisa dapat kesempatan untuk bisa memimpin dan menuntun orang-orang ini melakukan exactly persis apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu saudara, dia orang yang sangat-sangat sibuk sekali. Tapi di tengah kesibukannya Musa dia pernah menuliskan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ayat ini ayat yang saya ajak kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Ini adalah kata-kata dan doa yang ditulis oleh Musa dan dia bilang gini. Sebagai orang yang pernah ngalamin hiruk pikuknya kesibukan hidup, dia bilang gini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Boleh kita ucapkan kata-kata ini bersama, 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan kata-kata ini muncul dari seorang pemimpin yang dalam hidupnya dia pernah begitu sangat-sangat sibuk dalam hidupnya. Dan di tengah-tengah kesibukannya, dia pernah menuliskan doa ini. Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sehingga apa yang bisa kita pelajari saat kita semua menghadapi kesibukan. Baik kita harus mengatur keluarga kita, menjadi pasangan yang berdampak, menjadi suami, menjadi istri, menjadi orang tua bagi anak-anak kita yang efektif, hadir bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, menjadi pekerja Tuhan, profesional, pengusaha, ya kan? Mungkin Anda pelayan Tuhan di gereja ini, di kelompok kecil kita masing-masing. Apa yang bisa kita pelajari saat kita menghadapi kesibukan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian, kesibukan tidak sama dengan produktif. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kesibukan tidak sama dengan produktif. Sebab orang sibuk belum tentu produktif. Orang sibuk belum tentu produktif. Malah seringkali yang terjadi, kita itu mengizinkan kesibukan itu menelan kehidupan kita. Sampai akhirnya kita jadi gak produktif. We spend our time, kita menghabiskan waktu kita bingung, kita menghabiskan waktu kita lelah, kita menghabiskan hari-hari kita capek, kita menghabiskan waktu kita dengan kesibukan seperti orang yang memukul angin. Padahal hidup kita, di tengah kesibukan kita ternyata kita sendiri gak produktif.
sebagai suami, sebagai istri, sebagai pengusaha mungkin, sebagai pelayan Tuhan. Di tengah kesibukan kita banyak sekali ditemukan orang yang hidupnya malah gak produktif. Nah oleh sebab itu pertanyaannya gini, boleh gak sih kita jadi orang sibuk? Boleh aja, itu pilihan Anda masing-masing. Tapi lebih dari sibuk, perlu dipastikan kita harus jadi pribadi yang produktif. Nah oleh sebab itu waktu Tuhan lihat Musa di tengah kesibukannya, waktu itu Musa dia bukanlah orang yang produktif. Sehingga suatu ketika kalau Anda bisa membayangkan jadi Musa Bapak Ibu Saudara, ada 2 juta orang yang harus dia pimpin ya. 2 juta orang yang harus dia pimpin. Bayangkan kalau satu hari aja 10.000 masalah datang kepada dia. Berarti kemungkinan besar 10.000 orang itu akan datang antri. Bapak Ibu Saudara sekalian kalau Anda bikin acara yang datang 10.000 orang itu rame loh sebetulnya. Kalau Anda bikin acara yang hadir 10.000 orang. Itu rame ngatur 10.000 orang itu bisa antrinya bukan main kalau kita nggak bisa atur dengan benar. Musa waktu itu bukan orang yang produktif sebetulnya. Karena dia sangat sibuk dengan kehidupannya tapi dia nggak tahu gimana cara ngatur 2 juta orang ini. Bayangkan ini yang terjadi. Di Keluaran 18 Tuhan itu kirim kepada Musa mertuanya dia yang bernama Yitro. Untuk memberitahu Musa bukan bagaimana menjadi lebih sibuk, tapi bagaimana menjadi lebih produktif. Anda bisa membayangkan kalau 10.000 orang datang ya antri. Karena apa? Untuk pengampunan dosa harus Musa. Masalah-masalah pernikahan harus Musa yang bereskan. Untuk penebusan salah harus Musa yang mendoakan. Jadi Anda bisa bayangkan Musa ini gimana hidupnya. Kalau 10.000 orang antri setiap hari ya, Musa mungkin dia duduk di satu tempat. Sementara 10.000 orang yang antri itu mungkin bawa bekal, bisa bawa minuman, bisa bawa makanan. Mungkin mereka juga bawa tempat istirahat, kursi untuk bisa santai sambil menunggu. Bayangkan kalau jadi Musanya gimana? 10.000 orang tiap hari tunggu untuk didoakan, untuk diselesaikan masalahnya. Kita hitung aja saudara ya, kalau misalnya nih, seperti dokter lah hitungannya, satu pasien maksimum 10 menit gitu saudara. Satu pasien maksimum 10 menit. Berapa banyak menit yang dihabiskan oleh Musa kalau hanya 10.000 orang datang sama dia. Sangat sibuk kehidupannya sampai Tuhan melihat orang ini kok jadi gak produktif. Lalu Tuhan kirimkan mertuanya yang bernama Yitro untuk ajarin Musa. Bukan bagaimana jadi lebih sibuk, tapi bagaimana jadi lebih produktif dalam kehidupannya. Sehingga yang dilakukan oleh Yitro, dia diajarin, Musa diajarin bagaimana membangun struktur yang lebih efisien. Menetapkan keputusan demi keputusan yang harus dilakukan. Mengangkat pemimpin-pemimpin atas 100 orang, atas 50 orang, atas 10 orang. Itu semua ada di Keluaran 18. Termasuk bagaimana membentuk prinsip-prinsip dan budaya yang harus ditetapkan di tengah-tengah bangsa Israel. Itu semua diajarkan oleh Yitro mertuanya kepada Musa. Nah oleh sebab itu di tengah-tengah kesibukan Musa, Tuhan kasih anugerah ini. Mengajarkan kepada Musa bagaimana bukan hanya jadi orang yang sibuk, tapi menjadi orang yang lebih produktif. Banyak di antara kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai anak Tuhan, siapapun kita, banyak di antara kita menyebut diri kita sibuk. Tapi sebetulnya hidup kita belum tentu produktif. Nah sehingga dalam Matius 6 ayat yang ke-31 menuliskan tentang salah satu orang yang hidupnya paling produktif yang bernama Yesus. Markus 6 ayat yang ke-31 menjelaskan kata-kata ini. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Tapi bukan itu penekanan dari ayat ini. Coba perhatikan ayat selanjutnya. Sebab mereka memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka gak sempat. Coba Anda perhatikan kata-kata itu. Begitu banyaknya orang yang datang dan pergi sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ini adalah season yang sangat produktif bagi orang yang bernama Yesus waktu itu. Adalah musim dalam kehidupannya di mana hidupnya bukan hanya sibuk tapi sangat-sangat produktif. Kenapa saudara? Karena orang mendengar berita Injil, orang terlayani, orang dipulihkan, orang disembuhkan, orang belajar tentang kerajaan Allah, orang diberkati, orang ngerti nilai dirinya, arti dirinya, bahkan saudara mengerti panggilan dan tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Lewat kehidupan Yesus yang sangat singkat waktu itu. Nah sehingga Tuhan Yesus sendiri mencontohkan kepada kita. Orang produktif itu seringkali sibuk. Tuhan Yesus sendiri mencontohkan.
Orang produktif itu seringkali sibuk. Tapi orang sibuk itu belum tentu produktif. Karena kesibukan tidak sama dengan produktif. Kalau saya boleh ilustrasikan Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya kita itu udah menyelesaikan ya program pendidikan formal S1, maka akan ada titel apa Saudara? Sarjana di belakang nama kita. Kalau kita udah menyelesaikan program pendidikan formal S2, maka akan ada titel master ya di belakang nama kita. Kalau kita itu sudah menyelesaikan pendidikan formal S3, maka akan ada yang namanya titel, entah itu doktor, entah itu mungkin DR, di depan nama kita akan muncul titel yang baru lagi. Nah tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang hari-hari ini suka punya titel ini Saudara, suka punya titel sibuk itu disematkan entah di depan namanya atau di belakang namanya. Seringkali orang suka kata-kata sibuk itu disematkan pada dirinya. Padahal belum tentu kita itu berbuah dan belum tentu hidup kita produktif. Oleh sebab itu yang perlu kita minta kepada Tuhan hari ini adalah gini, minta kepada Bapa bukan hanya bagaimana hidup kita itu sibuk. Tapi kita perlu minta kepada Tuhan, Tuhan ajari gimana hidup saya bisa berbuah dan makin produktif di setiap area kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus dia pernah bilang gini dalam Yohanes 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-8, Tuhan Yesus pernah berkata gini, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini kata-kata Yesus. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ia berbuah banyak. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Ia berbuah banyak. Saudara tahu berbuah banyak itu sibuk loh sebetulnya. Kalau hidup kita berbuah, repotnya bukan main. Betul Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau Anda jadi istri, Anda jadi suami yang berbuah, Anda jadi pelayan Tuhan yang berbuah, Anda jadi anak Tuhan yang berbuah. Sebetulnya hidup kita sibuk. Repot. Capek. Lelah. Tapi tahu enggak ayat ini bilang, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Lebih dari sibuknya Tuhan ajak kita untuk ini berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah oleh sebab itu di poin yang pertama yang bisa kita pelajari bagaimana menghadapi kesibukan. Yang perlu kita ingat adalah gini, kesibukan tidak sama dengan produktif. Sehingga kita perlu nih dalam kehidupan kita sehari-hari datang dan bilang sama Tuhan, Tuhan ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Seperti Musa di tengah kesibukannya, dia belajar jadi lebih produktif. Demikian juga dengan kehidupan kita, kita perlu datang kepada Tuhan. Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Supaya apa saudara? Sebagai suami, sebagai istri, sebagai pria, sebagai wanita, sebagai pelayan Tuhan, sebagai pengusaha yang ditetapkan oleh Tuhan dengan anugerah kita masing-masing. Kita bukan hanya jadi orang sibuk, tapi makin hari makin produktif, makin berbuah. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, menghadapi kesibukan yang bisa kita pelajari apa? Yang kedua adalah gini, kesibukan bukan masalahnya. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kesibukan bukan masalahnya. Tidak menata prioritas itu masalahnya. Sekali lagi ya, kesibukan itu bukan masalahnya. Tidak menata prioritas itu masalahnya. Nah, sebagai anak Tuhan jelas banget kita dipanggil untuk melayani, ya. Kita dipanggil untuk melayani pasangan kita masing-masing. Kita dipanggil untuk melayani anak-anak kita, orang tua kita, keluarga kita. Kita dipanggil untuk melayani di tempat kerja kita. Di mana kita bekerja, di situ juga tempat pelayanan kita. Kita dipanggil oleh Tuhan untuk melayani di gereja lokal kita dengan karunia yang Tuhan titipkan bagi kehidupan kita semua. Di kelompok kecil kita masing-masing kita melayani anak-anak Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita. Hidup kita ini dipanggil untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua kita, yang di atas, yang di bawah, dimanapun kita berada, hidup kita dipanggil untuk melayani. Nah, hidup melayani pastinya butuh yang namanya komitmen. Ya, boleh ucapkan sama-sama kata-kata ini saudara, komitmen. 2, 3, komitmen.
Tapi komitmen itu bukan soal sibuk loh. Komitmen itu soal menata prioritas. Komitmen bukan soal sibuk, komitmen itu soal menata prioritas. Seperti ibaratnya kita harus tiup dari satu api ke lilin yang berikutnya, ke lilin yang berikutnya, ke lilin yang berikutnya. Selalu itu jadi pekerjaan, setelah satu pekerjaan, satu tugas, satu pelayanan diselesaikan. Masih ada masalah yang baru lagi, tugas yang lain lagi, hal yang lain lagi yang harus kita kerjakan. Itulah gambaran kehidupan kita semua. Di setiap area kehidupan kita. Nah, kenyataan kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kenyataan kehidupan, kesibukan itu bukan masalah sebetulnya. Tapi tidak menata prioritas itu adalah masalah sehari-hari yang kita semua hadapi. Jadi kesibukan itu bukan masalah sehari-hari yang kita hadapi, tapi tidak menata prioritas itu adalah masalah yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari. Nah, suatu ketika ada perjumpaan antara Tuhan Yesus dengan dua orang nih, yang namanya Marta dan Maria. Saya ingin ajak Anda baca ayat ini dari Lukas 10 ayat yang ke-38 sampai ayat ke-42. Dalam perjumpaan Tuhan Yesus dengan Marta dan Maria, ceritanya berbunyi demikian. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta, ada kata-kata ini muncul, saudara. Sibuk sekali. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Sibuk sekali melayani. Ia mendekati Tuhan Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, saudara mau tahu jawaban Tuhan ini langsung dibalik kesibukan banyak orang dan termasuk kita semua termasuk saya. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara mau tahu kenapa seringkali kita itu bisa sibuk dalam kehidupan kita? Selalu ada aja yang dibingungkan. Karena ternyata dibalik kesibukan kita khawatir. Seringkali itu jadi penyebabnya loh saudara. Di balik kesibukan kita, ternyata kita khawatir seringkali. Lalu Tuhan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Satu saja yang perlu. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara coba perhatikan dua kata-kata ini ya, yang kelihatannya berlawanan. Sibuk sekali versus satu saja yang perlu. Coba Anda pikirkan ya dari konteks ini, dari cerita ini. Sibuk sekali versus satu saja yang perlu. Sekali lagi ya, coba Anda renungkan kata-kata yang muncul dari mulut Yesus. Sibuk sekali versus apa saudara? Satu saja yang perlu. Nah, sehingga membuat kita semua gini. Tuhan Yesus dia tahu bagaimana orang itu sibuk dengan banyak hal. Tapi Tuhan Yesus juga sadar orang yang bisa menata prioritas setiap harinya, dia tahu mana yang perlu. Satu yang perlu di hari itu, di jam itu. Karena dia sadar tentang pentingnya prioritas. Perhatikan kata-kata Yesus tadi ya, sibuk sekali versus apa saudara? Satu saja yang perlu. Karena ternyata Tuhan Yesus bukan cuma hanya tahu gimana menghadapi kesibukan, dia juga tahu ini saudara, tentang pentingnya menata prioritas. Satu saja yang perlu artinya kita tahu apa yang paling prioritas di waktu itu, di momen tersebut. Nah sehingga kalau kita baca ayat ini, beberapa di antara kita mungkin berpikir gini loh, apakah melayani itu kontradiksi nih dengan pengajaran Yesus? Enggak juga Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus kepingin kok kita jadi berkat, hidup kita bisa berbuah di setiap area kehidupan kita. Lalu pertanyaan berikutnya loh, apakah orang tuh hanya boleh ngelakuin satu hal saja dan gak boleh ngelakuin hal yang lainnya? Gimana dengan orang yang multitasking gitu kan? Loh, itu juga gak berlawanan. Karena Yesus ajak hidup kita ini juga bertumbuh, bisa berdampak, bisa berbuah. Oleh sebab itu Tuhan Yesus cuma ingin menunjukkan kepada kita lewat cerita ini tadi. Ada dua kata yang muncul di sana. Sibuk sekali
versus satu saja yang perlu. Artinya gini saudara, kita ini bukan tidak boleh sibuk. Bukan nggak boleh sibuk. Tapi setiap jam, setiap hari kita harus menata prioritas kita. Karena kesibukan itu bukan masalahnya. Tidak menata prioritas itu masalahnya. Nah, salah satu kunci untuk menata prioritas itu adalah ini saudara, keseimbangan hidup. Keseimbangan hidup. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3, keseimbangan hidup. Loh, dari mana nih Pastor Elisa? Saya tertarik dengan sebuah kata-kata dalam Matius 9 ayat yang ke-35. Matius 9 ayat yang ke-35, coba Anda perhatikan ya, cerita ini dan kata-kata yang sangat sederhana sekali. Sekali lagi, kesibukan bukan masalahnya, tidak menata prioritas itu masalahnya. Coba Anda perhatikan ayat ini, Matius 9 ayat 35 mencatat, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Coba Anda perhatikan kata-kata yang sederhana dan simpel ini yang mungkin seringkali Anda lewati. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Di mana? Semua kota dan desa, bukan seluruh dunia. Di Yudea. Betul saudara ya? Bukan seluruh dunia, tapi di Yudea. Coba Anda pikirkan, waktu Yesus pelayanan itu cuma berapa tahun? Ini bukan ngomongin dia keliling ke seluruh desa dan kota dalam 33 tahun hidupnya, bukan. Tapi ini ngomongin tentang sejak Yesus pelayanan, ada 3 tahun atau 3 tahun setengah, waktu yang Yesus keluarkan untuk dia bisa melayani begitu banyak orang. Tapi coba perhatikan dalam waktu kurun 3 tahun, atau mungkin Anda bilang, ya biar lebih fair, 3 tahun setengah, gitu misalnya saudara ya. Dalam 3 tahun setengah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa di seluruh Yudea. Yang waktu itu tidak semua orang Yahudi pernah melakukan hal tersebut. Yang waktu itu tidak semua orang Yahudi pernah menyelesaikan tugas di semua kota dan di semua desa. Dan ayat selanjutnya bilang, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Anda bisa membayangkan hanya dalam waktu kurun 3 tahun sampai 3 tahun setengah, Yesus dia berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Enggak diragukan loh saudara, dia sibuk. Tapi bukan hanya sekedar sibuk, orang ini tahu menata prioritas dalam hidupnya. Dia tahu menata prioritas dalam kehidupannya. Nah, coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah-tengah hidup yang produktif, yang berbuah ya. Ayat itu tadi bilang, dia keliling ke semua kota, ke semua desa. Dia ngajar, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Coba bayangkan saudara, hidupnya masih punya waktu untuk bisa doa kepada Bapa. Enggak jarang di dalam Alkitab dijelaskan gini, Tuhan Yesus dia pagi-pagi benar. Waktu hari masih sunyi, waktu harinya masih sepi, dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah hidupnya yang produktif dan berbuah, dia masih bisa punya waktu untuk saat teduh, untuk bisa berdoa, intim dengan Bapaknya yang di surga. Karena apa saudara? Dia menata prioritas. Di tengah hidupnya yang produktif dan berbuah, dia masih ditemukan bisa punya waktu untuk beristirahat. Dia ajak murid-muridnya, ayo kita istirahat. Malah sama sebuah cerita di Alkitab kita diceritakan gini. Di pagi hari, tiba-tiba Tuhan Yesus dia udah di pinggir pantai. Nyiapin ikan bakar, bisa duduk makan dengan murid-muridnya di pinggir pantai. Bukankah itu sebuah pemandangan yang luar biasa saudara? Dia masih bisa punya waktu untuk beristirahat. Untuk ada di pinggir pantai bersama dengan murid-muridnya, makan ikan bakar. Di tengah hidupnya yang produktif dan berbuah, dia masih bisa loh saudara melakukan tugasnya yang dialami oleh pribadi demi pribadi, seperti orang bernama Sakeus, keluarga-keluarga seperti keluarga Lazarus, dan dia juga masih bisa ada di kerumunan orang banyak, termasuk dia masih bisa punya waktu bersama dengan murid-muridnya dalam kelompok kecilnya dia. Gimana orang yang begitu produktif dan begitu berbuah hidupnya, dia masih bisa punya waktu melakukan semua itu. Karena apa saudara? Karena dia sangat lihai, dia sangat hebat dalam menata
prioritas hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan soal sibuknya, tapi soal menata prioritas. Karena kesibukan itu seringkali bukan masalah bagi manusia. Tapi tidak menata prioritas itu adalah tantangan dan masalah kita semua. Nah sehingga seperti Musa, dia diajari oleh Tuhan gimana hidup dari sibuk menjadi produktif. Lalu dia bisa mengucapkan kata-kata itu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biar ini jadi doa kita juga. Supaya kita sadar kesibukan kita itu bukan masalahnya. Tidak menata prioritas itu yang seringkali jadi kelemahan kita semua. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, kesibukan adalah pengingat untuk tetap rest in Christ. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Kesibukan adalah pengingat untuk tetap rest in Christ. Matius 11 ayat yang ke-28 mengingatkan kepada kita. Tuhan Yesus dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku. Ku itu siapa? Jesus Christ. He is grace and He is favor buat kita semua. Oleh sebab itu dia mengundang kita kalau kita letih, lesu dan berbeban berat karena kesibukan kita semua. Ada di antara kita yang sibuk dan produktif dan berbuah. Ada di antara kita yang sibuk tapi kita nggak produktif dan nggak berbuah. Itu pun Yesus undang kita semua, siapapun kita dengan kesibukan kita yang produktif maupun gak produktif, berbuah maupun gak berbuah. Dia bilang gini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena apa? Saudara, kita semua ini perlu diingatkan dalam kehidupan kita di tengah kesibukan kita. Bahwa yang pegang kendali hidup ini bukan kita. Yang pegang kendali hidup ini sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Yang setuju katakan yes. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Khawatir itu seringkali jadi pemicunya kenapa kita makin hari makin lama makin sibuk sampai kita gak produktif. Ayatnya bilang janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Karena apa saudara? Damai sejahtera Allah. Siapa damai sejahtera? Jesus is the Prince of Peace. Dialah Raja Damai. Itu yang akan melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oleh sebab itu kalau sibuk datang, sibuk itu pengingat buat kita untuk bisa tetap rest in Christ. Rest in Christ itu bukan pasif saudara ya. Rest in Christ itu sesuatu yang aktif yang kita lakukan. Sekali lagi saudara, kita ini gak pegang kontrol loh hidup kita. Kalau hari ini kita masih punya keluarga, punya anak, bekerja, bukan karena hebatnya kita. Tapi semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kalau Tuhan titipkan kepada kita, bukan untuk pegang kontrol, dia titipkan kepada kita untuk ini saudara, mengemban tanggung jawab. Mengemban tanggung jawab. Di tengah-tengah kita mengemban tanggung jawab, mungkin kita bisa jadi orang yang sangat sibuk sekali. Tapi kenapa kita nggak bilang, Tuhan, kalau saya sibuk saya mau terus diingatkan. Saya perlu rest in Christ. Terus tenang dalam anugerahnya Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kontrol, Tuhan yang pegang kendali, bukan kita. Kalau semua hari ini dalam kondisi baik, itu karena tangan Tuhan yang memastikan semua berjalan dalam kondisi baik. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita semua menundukkan kepala kita bersama-sama. Boleh saya mengundang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Bersama-sama. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku,
yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Hari ini bersama-sama saya ingin mengajak kita mempersiapkan elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Sementara kita mempersiapkan elemen perjamuan kudus, boleh kita memegang roti di tangan kita masing-masing dan cawan di tangan kiri kita. Tuhan, kami berterima kasih buat hikmat-Mu yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan selalu punya waktu untuk kami. Engkau nggak pernah bilang Kau sibuk buat kami ya Tuhan. Tapi Tuhan selalu menyediakan waktu, kepedulian, kasih sayang, pemikiran yang terbaik buat kami semua. Dan ingatkan kami ya Tuhan saat kami memegang elemen perjamuan kudus ini. Sebelum kami memikirkan Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu memikirkan kami. Sebelum kami tahu bagaimana mencintai Tuhan, Engkau sudah terlebih dulu mengasihi kami dengan kasih yang terbaik. Oleh sebab itu Engkau memberikan diri-Mu mati, dihancurkan tubuh-Mu di atas kayu salib untuk semua kami ya Tuhan. Oleh sebab itu buat siapapun kami, ingatkan kami, hikmat itu datang dari Tuhan. Tuhan yang pegang kontrol setiap kehidupan kami, bukan karena kami. Kalau sampai hari ini kami masih boleh ada, semua berjalan dengan baik, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa yang pegang kendali hidup kami. Biar waktu kami memegang elemen perjamuan kudus ini, kami semua boleh datang dengan hati yang limpah dengan ucapan syukur, yang menyadari bahwa kami dicintai oleh Tuhan, kami disayang oleh Tuhan, kami dipikirkan oleh Tuhan, dan kami diperdulikan oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari kita makan bersama dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih buat darah-Mu yang dicurahkan untuk kami. Kalau hari ini ada di antara kami yang datang dengan kondisi kami berdosa, biar saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, kami diingatkan bahwa kami diampuni dan kami diberikan pengertian yang baru oleh Tuhan. Kalau ada di antara kami hari ini yang datang dengan patah pengharapan, semangat kami mulai pudar, iman kami mulai goyah. Tuhan, biar saat kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, kami diingatkan, di dalam Engkau ada pengharapan yang pasti. Di dalam Engkau ada kekuatan yang baru. Dan kalau hari ini mungkin kami datang dengan sakit penyakit ya Tuhan, ingatkan kami semua dalam persekutuan kuasa darah Yesus ada kesembuhan dan ada pemulihan yang sempurna dari Engkau. Dan selalu ingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami bersekutu dengan kuasa darah Yesus, tidak ada satu kutuk pun yang dapat menempa kehidupan kami. Karena kuasa darah Yesus lebih besar daripada segala-galanya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Yesus mari minum bersama dan terima mujizat kita bersama. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami boleh belajar dari firman Tuhan untuk menghadapi kesibukan dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kembali ke kesibukan, kembali ke kehidupan kami di luar sana. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami.
Berkati cinta kami kepada Tuhan makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami. Bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapa, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat, kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau melihat setiap kami yang bawa persembahan perpuluhan, janji iman ke rumah Tuhan, persembahan khusus ke rumah Tuhan. Engkau gak pernah kembalikan sama, tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami pulang dengan hikmat Tuhan. Setiap kami makin hari makin produktif, makin berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih Pastor Elisa Stopo untuk renungan firman Tuhan hari ini tentang bagaimana menghadapi kesibukan. Karena sibuk tidak selalu produktif, tetapi kita bisa membuat kesibukan kita menjadi produktif. Semoga kita semua diberkati dan dikuatkan dan makin tangguh sebagai pengikut Kristus. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan tim GSI Purwokerto. Anda semua luar biasa. Salam sehat dan kompak selalu. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua dan teman-teman yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan, sehingga program GSI Purwokerto bisa berjalan dengan baik dan bisa menjadi reflektor terang Tuhan. Kiranya Tuhan berkati dan memberikan kemudahan untuk segala usaha pekerjaan Bapak Ibu semua. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja, bertemu dengan rekan saya di gereja, atau Bapak Ibu bisa langsung mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, walaupun pandemi sudah mereda, tetapi mari kita tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat kita berada di luar ruangan tertutup atau di angkutan umum. Cuci tangan pakai sabun dan hindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Emin, sampai jumpa di online experience kita Jumat depan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati. Kita bangkit bersama-sama Bapak Ibu. Kita datang kepada Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantangan, hebatnya tantanganku. Yesus terlebih hebat. Amin. Ku berserah kepada bersama-sama yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa